生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 386 Pasukan ke-64 yang kuat. Yating sudah muncul di belakang Long Haon, dan meluncurkan sihir cahayanya seperti sebelumnya. Jacques de Mons pantas disebut tipe iblis yang kuat dari jarak dekat, tetap saja, tidak peduli apakah itu dari jarak dekat atau jauh, mereka adalah lawan yang tangguh. 10 Jacques de Mons segera bertemu Long Haon. Long Haon bertujuan untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan bahkan berharap untuk menyelesaikan misi mereka di sini. Karena itu, dia secara alami tidak keberatan. Dia mengayunkan 2 pedang berat, meluncurkan Rip Flash of Light dengan Light Thorn. Tepat pada saat ini, orang dapat melihat bahwa kedua pedang itu berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu memiliki niat pedang yang sangat kuat. Namun, Light Thorn dari Rippling Lights di tangan kirinya hanya membunuh 3 Jacques de Mons, sementara Area of the Goddess of Light di tangan kanannya memancarkan bilah cahaya menakutkan sepanjang 10 meter, menyapu musuh seperti angin. Setidaknya selusin Jacques de Mons dipotong oleh pukulan belaka ini. Jangankan musuh, bahkan Long Haon sendiri tidak menyangka Arya dari Dewi Cahaya memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar. Selama misi terakhir mereka tidak terjebak dalam pertempuran ramai seperti ini, sehingga Long Haon hanya harus belajar sekarang bahwa pedang surgawi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dalam waktu normal, Arya Dewi Cahaya dapat melepaskan bilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Haon. Setelah pedang suci ini disegel, banyak orang mencoba membuka segelnya tanpa hasil. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 telah gagal dan pergi dengan semangat rendah. Tetapi mengapa demikian? Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel bukanlah sejumlah besar energi spiritual elemen cahaya tetapi energi spiritual murni yang tak tertandingi dari elemen cahaya. Dengan dukungan dari niat pedang yang meluap, Long Haon seperti harimau di antara sekawanan domba. Sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia berjalan ke garis musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah Jacques de Mons. Skill Retribution Knight dari langkah ke-7, Storm of Blades. Meskipun Long Haon belum pada langkah ke-7 budidaya, kapasitasnya sebagai dewa pilihan masih memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat dari langkah ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Haon yang berputar cepat, Yating menjaga dirinya tetap dekat dengannya, menyerap sejumlah besar energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Haon. Storm of Swords adalah kemampuan yang kuat yang mempengaruhi area yang luas. Itu bisa disebut versi upgrade dari serangan tornado para prajurit. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat, itu akan mendapatkan kekuatan juga. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Haon mengubah segala sesuatu di area seluas 30 meter menjadi lautan emas, langsung mereduksi 2 lusin Jacques de Mons menjadi pecahan-pecahan, terjerat dalam cahaya keemasan. Dengan resonansi di bawah, sosok besar Hao Yue itu berlari ke depan. Menyapu ekornya yang besar, dia dengan berani mengirim beberapa Jacques de Mons terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam sihir besar dari sebuah benteng, terus-menerus meluncurkan mantra satu demi satu, semuanya meledak secara berurutan. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan melompat dari punggung Hao Yue. Sima Xian berada di depan, menghalangi musuh di depan Hao Yue untuk membiarkannya melancarkan serangan sihir yang mulus. Han Yu dan Wang Yuanyuan berada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif yang kuat, dan bertindak sebagai pembela, menciptakan satu demi satu perisai api dengan kecepatan kilat, membantu semua orang untuk menahan serangan dari musuh.
Ini adalah pertempuran kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat ledakan kekuatan Longhaon, semua orang dipenuhi dengan keyakinan. Ini juga pertama kalinya mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tanpa menggunakan kompor spiritual ungu guntur, bola emas mengerikan Sima Xian menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada Storm of Blades milik Longhaon. Dan lebih jauh lagi, jangan lupa bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya sendiri adalah satu-satunya yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuanyuan, Divine Soul Shield berputar-putar. Tidak perlu menyematkan kristal spasial apapun, karena tidak ada Jacques Demons yang bisa menahan pukulan dari Divine Soul Shield-nya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan penampilan yang pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang Wild Scarlet Blood di tingkat legendaris runtuh, tenggelam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 Jacques Demons tewas. Dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Longhaon membuat penampilan yang sangat tiba-tiba, dan baru sekarang Jacques Demons membalas. 2 Jacques Chiefs yang memimpin mereka berteriak. Di belakang mereka, selusin perwira Jacques dari langkah ke-6 memimpin pasukan kembali untuk berkumpul kembali dan menyerang kelompok Longhaon, sementara 2 kepala Jacques ini terus mengejar pasukan perburuan iblis kelas raja. Tidak diragukan lagi, kedua Jacques Chiefs ini sangat cepat bereaksi, dan cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang, tetapi mereka juga meremehkan kelompok Longhaon. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan, bahkan kelompok Longhaon meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka, tetapi setelah awal pertempuran yang sebenarnya, mereka menemukan bahwa Jacques Demons dari langkah keempat ini seperti kertas di depan mereka. 1 tahun pengasingan mereka membawa banyak perubahan pada pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Dengan penguatan besar energi spiritual eksternal mereka dan kemajuan stabil energi spiritual internal mereka, serta sikap mantap mereka dan kompor spiritual yang diperoleh oleh semua orang, mereka sekarang sebanding dengan pasukan pemburu iblis baru dari kelas raja. Api kecil menyemburkan bola api meledak dengan diameter 1 meter. Dia membidik jarak dengan ledakan keras, dan memandikan selusin Jacques Demons lagi di lautan api. Tanpa jeda, Little Green terus mengeluarkan Wind Edge satu demi satu. Tapi perbedaan dari Little Fire adalah meskipun mantra yang diluncurkan Little Green tidak terlalu kuat, mereka memiliki ukuran mata, dan setiap Wind Edge akan menemukan Jacques Demon dan membidik vital mereka. Little Light melepaskan cahaya keemasan, menghubungkan dirinya dengan Longhaon untuk terus-menerus menuangkan energi elemen cahayanya ke dalam tubuh Longhaon melalui Brilliant World. Little Blue mengangkat kepalanya dengan bangga, tanduk di kepalanya berkilauan dalam cahaya putih redup saat dia menyemburkan banyak ice cone ke sekelilingnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tetapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada kondisinya saat ini, Hao Yui dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, semuanya pada langkah ke-6. Dalam keadaan seperti ini, sambil menunggu selusin Jacques Demons berpangkat perwira, korban di antara Jacques Demons biasa sudah melampaui 200, dan meningkat dengan cepat. Setelah bergegas untuk membunuh musuh, Longhaon sekarang kembali ke sisi rekan-rekannya. Melihat selusin petugas Jacques menyerang mereka, dia mendengus dingin dan menemui mereka dengan langkah besar. Sosok hitam muncul di sisinya saat itu. Memutar kepalanya, Longhaon melihat cair dan ringan mengangguk padanya. Mereka berdua hampir bergandengan tangan untuk membunuh selusin perwira Jacques itu. Cairan hitam keunguan tiba-tiba berserakan di udara, tapi kali ini tidak ditujukan kepada anggota pasukan perburuan iblis. Itu secara akurat mendarat di 2 Jacques Chiefs dari langkah ke-8 serta Jacques Officers yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keuntungan asli dari kecepatan Jacques Demons yang kuat itu menghilang dalam sekejap. Ho! Dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Jacques Chiefs mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit,
melihat bahwa sosok hitam keunguan yang sangat besar sedang menyiapkan semprotan lendir kedua. Ini tentu saja S1M Cahaya Pronunciation Dul babi kecil dalam bentuk yang berubah, yang memperoleh kemampuan pemegang iblis melalui kemampuan beradaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Jacques Chief di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan cahaya hitam pekat membumbung ke atas, mengarah langsung ke babi kecil S1M Cahaya Pronunciation Dul. Tapi sesaat kemudian, efek mengganggu dihasilkan di langit, dan dengan suara mendesis yang memekakkan telinga, langit menjadi gelap. Dengan ledakan cahaya keemasan mencolok yang tiba-tiba, api suci yang kuat berbenturan dengan tembakan hitam itu, dan meskipun itu tidak memusnahkannya sepenuhnya, itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya. Yang meluncurkannya adalah ksatria dari pasukan perburuan iblis kelas raja. S1M Cahaya Pronunciation Dul awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh Jacques Chief dari langkah ke-8, dan berubah kembali, lari, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan menghilang. Sosok gemuknya berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindari ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12. Dengan isapan, cairan gelap kental lainnya diarahkan kali ini ke Jacques Army di sisi lain. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, Long Haon melompat dengan kecepatan terbang dan mengarahkan tusukan dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya ke arah Jacques Officer, bentrok dengan tombaknya. Adegan luar biasa terjadi, tepat ketika Jacques Officer melawan Arya of the Goddess of Light, mutiara di ujungnya menghasilkan suara kehancuran dan segera setelah itu, segudang kilatan meletus ke arah Officer Jacques ini. Bahkan dengan sisik pada dirinya dan dukungan kuat dari energi spiritual kegelapannya, ketika Arya of the Goddess of Light meluncurkan Demon Weeping Flash, bagaimana dia bisa menolaknya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Haon ringan mengepakkan dengan sayap spiritual di sisi kanannya, berbalik di udara, dan melintas melalui Jacques Officer ini. Melambaikan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan serangan Asura dari kedua pedang. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan Asura Strike yang kuat hanya dengan satu tangan. Saat meluncurkan pukulan ini, cahaya putih menyebar dari tengah tubuhnya, menyelimuti lebih dari selusin Jacques Officer di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Haon, tetapi berasal dari Yating yang telah melantunkan untuk waktu yang sangat lama. Mantra ringan dari langkah ke-7, Intimidasi Suci. Untuk pericahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atas tidak banyak, hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Jika mantra ini ditujukan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka dalam keadaan syok sementara menyebabkan kerusakan elemen ringan, mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih. Namun, ketika intimidasi suci ditujukan pada musuh dari elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama melawan musuh dengan kekuatan lebih rendah, menghasilkan efek yang ekstrim. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa semua petugas Jacques dinyalakan dengan api putih, dan kelompok mereka yang akan mengepung Long Haon dan Cair menjerit. Tubuh mereka berkedut hebat saat mereka tenggelam dalam keadaan pusing karena efek intimidasi yang ekstrim. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian tertentu, dia akan melihat bahwa tepat setelah letusan kilatan putih, sesosok emas dan hitam melewati kerumunan seperti bayangan, dan selanjutnya, satu demi satu mayat jatuh ke tanah. Semua 30 perwira Jacques dari langkah ke-6 musnah. Sosok emas dan hitam bertemu, dan Long Haon dan Cair saling menatap. Dengan sempurna mencerminkan keterkejutan di wajah rekan mereka. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan perwira Jacques itu, mereka sebenarnya tidak berharap itu akan berjalan mulus. Bahkan tanpa bantuan sihir dari Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi dengan mantranya, membunuh Jacques Officers ini menjadi semudah membunuh Jacques Demons biasa. Untuk setiap tentara yang kehilangan seperempat dari pasukan mereka sementara musuh tidak menderita kerugian apapun, mempertahankan keinginan untuk berperang tidaklah mudah. Melawan serangan tirani dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, pasukan Jacques Demons akhirnya berhasil dikerahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah.
Pada saat ini, dua Jacques Chiefs dari langkah ke-8 dalam keadaan shock, sementara terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Tentu saja, kelompok Longhaon tidak akan mengejar Jacques Demons biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar pembangkit tenaga listrik dari klan Jacques untuk menyelamatkan rekan mereka. Namun, bertentangan dengan harapan mereka mengalahkan pasukan Jacques Demons, sampai-sampai para pelarian itu bahkan tidak mengindahkan pemimpin mereka, semata-mata disibukkan dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak pernah terjadi pada prajurit dari aliansi Kuil. Di sisi lain, pasukan perburuan iblis kelas raja menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari iblis Jacques yang kuat ini. Di tim ini, yang paling kuat adalah Ksatria Lapis Baja Yayasan Mithril dan Pemanggil. Terima kasih kepada Pemanggil yang menghabiskan banyak energi spiritual untuk memunculkan semua panggilan itu, mereka bertahan dari serangan dari pembangkit tenaga iblis Jacques ini, dan membuat serangan menjepit dalam kohesi dengan kelompok Longhaon. Kedua Jacques Chiefs dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan tentara yang diarahkan, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jacques untuk menghadapi kelompok Longhaon. Formasi perusahaan. Longhaon berteriak keras, akan menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Yating melayang di langit tepat di atas kepala Little Light, melantunkan mantra bersamanya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Longhaon. Sementara itu, seluruh pasukan perburuan iblis kelas komandan 64 bertindak. Mata mereka hanya memantulkan satu target, Jacques Chiefs. Adapun perwira di tingkat ke-6, apa perbandingannya? Chapter 387, Longhaon di negaranya yang paling kuat, I. Tepat pada saat ini, di bukit-bukit kecil di dekatnya, 3 binatang berbeda muncul. 2 berada di peringkat ke-5 dan 1 di peringkat ke-7, dan ketiga binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang bersamaan. Mendekati sisi medan perang ini, Chen Ying'er duduk di belakang salah satu binatang ajaib dari peringkat ke-5. Sebelumnya, demi menciptakan pengalihan, Longhaon mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Ying'er akan membuat pengalihan bagi Longhaon dan yang lainnya untuk melarikan diri, mengandalkan S1MCH Pronunciation Duel yang berubah menjadi Demon Holder untuk membatasi mereka agar tidak terbang. Namun, tidak ada yang menyangka pertempuran akan berubah seperti ini. Tentara 1000 Jacques Demon hancur di bawah serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Ying'er dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak ketinggalan dan membawa monster yang dipanggil untuk berkumpul kembali dengan yang lain, bergabung dalam pertempuran. Langkah ke-8 masih langkah ke-8, dan meskipun kepala Jacques terpengaruh oleh lendir dari pemegang iblis, tanggapannya tetap sangat cepat. Berderap di keempat kukunya, dia langsung bergegas menuju kelompok 6 Longhaon. Saat dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya. Satu lingkaran hitam demi satu menyebar, dan sisiknya mendapatkan lapisan kegelapan yang gelap gulita. Api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, memicu lendir yang mengganggu itu, sambil meningkatkan kekuatan Jacques Chief. Di tangannya dia membawa tombak hitam pekat. Begitu jaraknya dari kelompok Longhaon mendekati 50 meter, kepala Jacques menggeram ke arah langit. Bayangan hitam samar menyebar dari punggungnya, melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik setengah, dia menerjang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Longhaon dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini dengan jelas terbang ke arah mereka, namun kepala Jacques itu masih memegang tubuh utama tombak di tangannya. Hati-hati, itu pemusnahan tirani. Dari jauh, Ksatria dari pasukan perburuan iblis kelas raja berteriak keras, tapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak bisa memberikan bantuan ke pihak Longhaon. Untuk menghindari cedera, kedua Jacques Chief sebenarnya tidak habis-habisan sebelumnya, tetapi situasi berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ini sama-sama terbakar oleh pemandangan itu.
Meskipun posisi mereka di antara iblis tidak semegah Dewa Iblis, sebagai kepala pertama dan kedua dari klan Jacques, mereka hampir menguasai seluruh provinsi Jacques. Meskipun provinsi Jacques adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, itu masih salah satu dari 24 provinsi. Direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh selusin manusia, dan dengan jumlah besar korban di antara bawahan mereka, akan agak aneh melihat para pemimpin ini tetap tenang. Begitu tombak hitam pekat itu dilempar, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun bubar. Rasanya seolah-olah itu memiliki kekuatan Asura Strike sementara itu mempengaruhi area yang lebih besar. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang merinding, dan menciptakan perasaan mengancam bahwa pemusnahan tirani ini diarahkan tepat pada diri mereka sendiri. Teknik ini, yang diluncurkan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, sama menakutkannya seperti yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah peluncuran tombak hitam bengkok dan lintasan terbangnya yang tidak jelas. Namun, tepat pada saat ini, Long Haon dengan bangga bergegas ke depan, dengan cahaya putih muncul dari punggungnya. Itu adalah kemampuan ketertarikan Saint Spiritual Stove, yang ditujukan secara akurat pada Jacques Chief dari langkah ke-8. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah yang pertama menghadapinya. Ini adalah janji berani dari Ksatria Penjaga, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Ksatria Penjaga tim harus selalu menjadi yang pertama untuk masuk. Long Haon menyerahkan Rippling Light dari tangan kirinya ke Yating, dan mengambil Area of the Goddess of Light dengan kedua tangannya, tiba-tiba menghentikan larinya di udara. Segera, seluruh tubuhnya memasuki keadaan aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana Long Haon ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari Jacques Demon pada langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada area dari Dewi Cahaya. Cahaya kuat asli dari pedangnya menghilang, dan pedang itu kembali berubah menjadi emas gelap. Seiring dengan gerakan mengangkat misterius itu, Long Haon memberikan perasaan memperlakukan pedang surgawi ini dengan cara yang sama seperti pengantin baru dalam kerudung. Jika seorang ahli pedang sejati telah hadir, dia pasti akan mengenali adegan itu dalam sekejap. Apa Long Haon menunjukkan tidak sesederhana Sekering dengan pedangnya, melainkan seperti Sekering dengan alam. Mengumpulkan niat pedang, tanpa membiarkannya berserakan, dia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang. Mungkin, dia tidak bisa menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tetapi sejak mendapatkan Arya dari Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat. Pop! Kegelapan dan emas gelap bentrok satu sama lain, dan seluruh tubuh Long Haon ini terguncang, sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia dihentikan dengan dipukul ke tubuh besar Hao Yue. Namun, tombak bayangan itu secara paksa ditolak ke langit. Benar, ini bukan serangan yang bertujuan untuk melawan kekuatan dengan kekuatan, tetapi bertujuan untuk membuat musuh terbang tinggi. Long Haon setelah semua hanya pada langkah ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit, dia masih hanya seorang ksatria radian dari langkah ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dengan kekuatan murni tidak mungkin. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti Tyrannical Extermination dengan kekuatannya sendiri. Melihatnya, serangan ini sangat sederhana. Long Haon hanya mengubah lintasan serangan musuh, dan memutuskan hubungan antara niat dan tekniknya. Tapi apakah benar-benar mudah untuk melakukannya? Gerakannya dilakukan dengan koordinasi sempurna antara kekuatan dan niat pedangnya. Serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan Long Haon dari niat pedangnya dengan keterampilan pertempuran dari zaman kuno. Kepala Jacques itu juga terkejut ketika melihat serangannya sendiri dihalau oleh Long Haon sedemikian rupa. Dia benar-benar tidak mengharapkan ksatria ini dengan fluktuasi energi spiritual yang jauh dari menyamai ksatria lainnya, untuk benar-benar mendorongnya kembali. Dan ini saat dia menggunakan teknik yang cerdik seperti pemusnahan tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang intens, kepala Jacques meraung sekali lagi, melebarkan sayap di punggungnya. Menginjak tanah, dia meluncurkan serangan kekuatan penuh.
Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, melakukan pertempuran jarak dekat lebih baik. Dan di bawah pengaruh kompor sen spiritual, satu-satunya target yang tersedia adalah Long Haon. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memiliki beberapa manfaat yang baik. Ketahanan tubuhnya sekarang jauh lebih baik daripada di masa lalu. Kalau tidak, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Menyebarkan sayap di punggungnya, dan memberikan kepakan tiba-tiba, Long Haon menggerakkan tubuhnya sendiri, berlari ke depan. Di punggungnya, Yating dengan mudah berbalik, berubah menjadi bola cahaya yang mengejar Long Hoa Chen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Haon, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. Cair sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energi si Masian berputar-putar di atas kepalanya. Dadanya berkilau ungu, dan mengeluarkan bau hangus. Ini adalah reaksi dari kompor spiritual ungu guntur. Wang Yuanyuan diam-diam menyematkan 4 kristal spasial di Divine Soul Shield-nya, dan Han Yu memulihkan perisainya, mengambil Wild Scarlet Blood di kedua tangannya. Mereka sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di Major Jacques City, Long Haon tidak mungkin membuat pilihan ini. Tapi tempat ini berada di hutan belantara, dan jika mereka benar-benar tidak cocok, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Karena hal-hal seperti ini, mengapa mereka tidak mencoba sekuat tenaga melawan iblis dari langkah ke-8? Hanya pembangkit tenaga listrik semacam ini yang memungkinkan mereka mengukur tingkat kekuatan yang sekarang mereka capai. Dengan raungan liar, Jacques Chief mengangkat kedua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah. Dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didorong ke arah Long Haon, sementara itu, tombak di tangan kanan pada iblis itu berubah menjadi segudang sinar hitam, langsung menuju Long Haon. Dengan jarak 10 meter antara kepala Jacques dan dia, Long Haon segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat sepenuhnya menolak elemen cahaya. Selanjutnya, kepala Jacques itu melepaskan gaya tarik yang kuat, menyeret rekannya ke arahnya. Sikapnya yang kuat dan serangannya yang kuat sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Itu adalah langkah ke-8. Terakhir kali mereka menghadapi iblis bulan pada langkah ke-8, Long Haon telah menggunakan pil peningkat spiritual Siam, dan dengan demikian memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi Jacques Chief dari langkah ke-8 sendirian. Tekanan besar itu sangat memengaruhi tekadnya, dan ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan dan penekanan mutlak energi spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa energi spiritual Long Haon adalah jenis cahaya paling murni, dia tidak akan memiliki ide untuk berperang melawan pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-8. Kedua sayap bawahnya mengepak, sedangkan sayap atas tidak bergerak. Tubuh Long Haon tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untungnya menghindari nafas ke-8 yang dikeluarkan oleh kepala Jacques di bawah. Sementara itu, seluruh tubuh Long Haon bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan itu, membentuk satu kesatuan dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan kepala Jacques itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, Arya Dewi Cahaya di tangannya terus menahan serangan demi serangan, seolah-olah dia adalah perahu di tengah ombak yang ganas. Kepala Jacques memiliki persepsi yang sangat mendalam, merasa bahwa manusia ini seharusnya mati saat serangannya mendarat padanya. Namun, setiap kali dia merasa bahwa dia akan membunuh musuh, pedang berat musuh akan menyentuh tombak sebentar di lokasi yang penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia akan lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Saat ini, Long Haon seperti bayangan. Menentang tombak bayangan, dia masih tidak berjuang keras melawan kepala Jacques itu, sepenuhnya mengandalkan teknik dan kelincahan. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak dapat meluncurkan kekuatan ofensifnya yang tak tertahankan padanya. Chapter 388, Long Haon di negaranya yang paling kuat, 2.
Tidak peduli untuk siapa, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Kepala Jacques meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terus melonjak keluar. Pikiran batinnya adalah, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan lolos dari ini. Di depan jenis serangan omnidireksional, Long Haon tidak dapat menghindar sepenuhnya. Tapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menggenggam area of the Goddess of Light dengan kedua tangan, dia memotong ke bawah. Pedang emas gelap memancarkan cahaya putih bersinar, dan tepat pada saat itu, kedua tangan Long Haon berubah menjadi warna emas transparan. Dalam kilatan cahaya keemasan, cahaya hitam menyebar, mulus membungkus tubuh Long Haon di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao Yue muncul di belakangnya. Tidak hanya itu, tetapi dengan nyanyian naga jernih dan kilatan cahaya keemasan, sosok itu berbenturan dengan Arya Dewi Cahaya. Itu Hao Yue yang muncul tiba-tiba di bawahnya, dan sosoknya, yang melayang di ketinggian 10 meter, terus bergegas ke depan, membawa aura yang mengancam. Sementara itu, baik dia dan Long Haon memiliki seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya ungu, terutama mata mereka. Warna ungu yang mempesona itu bahkan membuat Jacques Chef dari anak tangga ke-8 gemetar melihatnya. Sementara tubuh Long Haon gemetar parah, cahaya ungu yang kuat memenuhi dirinya, dan kekuatan misterius dari binatang purba meletus dari tubuhnya. Kepala Jacques merasa sikapnya terguncang. Dia mendapati dirinya tidak dapat terus menyerang bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8 dan bahkan mundur beberapa langkah, dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, 6 perwira Jacques yang ikut bersamanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Sesosok hitam muncul di punggung mereka, dan satu garis hitam demi satu menembus mereka, dengan mudah mengambil nyawa mereka. Ini adalah tindakan cair yang datang pada waktu yang tepat. Beberapa perubahan cepat muncul di tubuh Long Haon ini, seluruh armor suci mulia berubah ungu. Tidak hanya itu, tetapi variasi yang menghancurkan bumi terjadi dengan armornya pada saat yang sama. Armor pelat yang awalnya sangat ringkas mendapatkan fitur yang indah, pelat bahu melebar seperti sayap naga, sementara bagian belakang pelat baja mendapatkan semacam sisik. Lapisan demi lapisan duri terus muncul dari baju besinya, membentuk desain yang elegan, dekat dengan gaya peri tingkat lanjut atau peninggalan beberapa suku antik dari masa lalu. Fitur yang paling berbeda muncul di dada Long Haon. 9 garis ungu memanjang dari sana, menyelimuti bahu, dada, dan sebagian besar armor depannya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa di ujung 9 garis ungu ada 9 bola cahaya ungu, muncul sama dengan 9 wajah, memancarkan aura tirani dan menyihir. Di dahi Long Haon, kilau emas ungu menjadi sangat cerah, dan rambut hitamnya berubah ungu. Wajah aslinya yang tampan kehilangan penampilan murni dan sucinya untuk mendapatkan karisma. Bahkan pedang suci Arya dari Dewi Cahaya bersinar di tangannya, terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah perpaduan antara Long Haon dan Hao Yue, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, perubahan yang menghancurkan bumi muncul. Jika terakhir kali, fusi mereka bisa disebut produk setengah jadi, bisa dikatakan telah selesai kali ini berkat peningkatan kekuatan Long Haon. Aura yang menyebar dari tubuh Long Hoa Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Armornya berubah ungu, tetapi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih berwarna emas. Kombinasi itu mengubah energi spiritual yang dipancarkannya menjadi emas ungu yang luar biasa. Perubahan itu tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada area of the Goddess of Light di tangannya. Tampaknya Yating memasuki pedang surgawi. Pengapian jiwa. Kemampuan ini milik Long Haon dan Yating dan dihidupkan kembali dengan kebangkitan Long Haon sebagai dewa pilihan. Pengapian jiwa Yating seperti peralatan pendukung, sementara pengapian jiwa Long Haon mempengaruhi tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tepat ketika Yating menyatu dengan Arya of the Goddess of Light, kekuatan mengerikan dari pedang divine ini muncul, bertentangan dengan Bright Feng Yanche yang tidak mampu menahan pengapian jiwa Yating. Niat pedang mengerikan yang luar biasa meledak dari tubuh Long Haon, dan segera, warna emas ungu mencolok mengelilingi Long Haon. Tepat pada saat ini, Long Haon memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat, memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah fusi dengan Hao Yue.
untuk mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan rekan-rekannya merasa teror pada saat ini, karena bahkan mereka tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Haon sekarang mencapai. Setelah mendapatkan warna emas ungu, keempat sayapnya tiba-tiba mengepak, dan seperti itu, Long Haon bergegas ke kepala Jacques seperti meteor ungu. Dalam serangkaian serangan penyelidiknya, dia menemukan bahwa kepala Jacques ini masih memiliki celah dalam kultivasi dibandingkan dengan Moon Demon muda itu. Setelah memasuki kondisi terkuatnya, sangat mungkin baginya untuk membunuh musuh ini dengan bantuan rekan-rekannya. Bang! Long Haon menyerang kepala Jacques dengan kekuatan pertemuan dengan kekuatan untuk pertama kalinya. Arya of the Goddess of Light dengan ganas menyerang tombak hitam pekat dari Jacques Chief, dan kedua belah pihak secara bersamaan dipukul mundur, tanpa ada yang memegang keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Haon saat ini setara dengan Jacques Chief dari langkah ke-8. Menurunkan kepalanya untuk melihat tombaknya sendiri, kepala Jacques tiba-tiba menyadari bahwa bagian tengah paling tebal dari tombaknya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan yang mengejutkan, ada luka dalam dari bahu kanannya ke tulang rusuk kirinya, yang menusuk sisiknya dan menyebabkan pendarahan hebat. Dan terlebih lagi, energi yang sangat aneh mengalir di dalam. Tidak peduli bagaimana dia mendesak energi spiritualnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menyebarkannya dengan cara apapun. Itu bukan hanya energi spiritual ringan lagi, tetapi juga membawa kehadiran menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Apa yang melukai kepala Jacques tentu saja bukan pedang berat Long Haon, tetapi niat pedang yang berasal dari Arya Dewi Cahaya yang diresapi dengan kekuatan Long Haon dan Hao Yue. Ketika pedang surgawi mendapatkan kembali jiwa, kekuatannya mencapai tingkat epik, bahkan melampaui tingkat legendaris. Sebagai bagian dari peralatan tingkat epik, itu pasti bisa mengubah hasil perang. Jika Long Haon tidak dalam keadaan menyatu dengan Hao Yue, bahkan saat membiarkan Yating menyatu dengan Arya dari Dewi Cahaya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Pergi ke neraka! Long Haon berteriak dan melangkah maju, meluncurkan Asura terus. Dengan warna emas ungu gerimis, beberapa kilau melengkung aneh muncul di udara, dan cahaya emas ungu yang kuat tampaknya menelan seluruh lingkungan dalam sekejap. Bang! Tombak itu patah dan musuh dikirim terbang. Meskipun Jacques Chief tidak berusaha untuk melawan, Arya of the Goddess of Light terlalu menakutkan setelah mencapai epic tier. Kekuatan penghancur yang menakutkan dan niat pedang yang tampaknya menembus langit menghancurkan senjatanya hampir seketika, dan mengenai tubuhnya secara langsung. Pada saat bahaya yang genting, kepala Jacques masih punya waktu untuk menundukkan kepalanya, menghindari luka di kepalanya, tetapi setengah dari tubuhnya terluka dengan pukulan ini. Termasuk bahu, lengan kiri dan sebagian besar tulang rusuk, sisi kirinya terlempar ke atas, sementara dua kuku di sisi kanannya meledak dari ledakan cahaya ungu keemasan. Sebuah bola emas besar juga menutupi langit saat ini, memberikan luka yang sempurna pada tubuh Jacques Chief yang jatuh. 3 kemampuan destruktif Crush, Smash dan Absorption meledak pada saat itu. Sayangnya, kepala Jacques yang kuat dan brutal dicabik-cabik seperti itu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, setelah serangan ini, Long Haon tidak dapat mempertahankan keadaan ini. Dengan sekejap, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya. Menjadi sangat pucat, Long Haon terengah-engah. Dalam keadaannya yang paling kuat, Long Haon sebenarnya berada di ambang langkah ke-8. Meskipun demikian, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu, dia sangat lemah. Terutama setelah penggunaan dari Soul Ignition, dia membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya, meskipun ada peningkatan tingkat kultivasi dan pemahamannya tentang Soul Ignition dibandingkan dengan yang terakhir kali. Yating juga terpisah dari Arya Dewi Cahaya. Warna emas ungu pada pedang suci sudah menghilang. Yating tampak benar-benar kehabisan energi, dan langsung menghilang ke dada Long Haon. Pada saat ini, anggota dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 berhenti bergerak, berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, penghalang berwarna emas murni yang mempesona menyelimuti semua orang, termasuk Hao Yue yang meringkuk.
Di penghalang berdiameter 5 meter ini, semua orang terpengaruh oleh pancaran emas murni ini. Kemampuan berkah cahaya dari kompor berkah cahaya spiritual Hanyu diluncurkan. Semua orang yang terpengaruh oleh energi berat dan multi-elemen pulih dari konsumsi mereka dengan cepat. Dan perasaan riang dan menyegarkan itu membuat napas setiap orang sangat rileks. Kompor spiritual berkah cahaya memiliki kegunaan yang besar. Bermandikan cahaya keemasan murni itu, kecuali Long Haon yang melemah, semua orang kembali ke kondisi puncak mereka dalam waktu yang sangat singkat, bahkan pulih dari kelelahan fisik mereka. Di sisi lain, meskipun masih melawan, pasukan perburuan iblis kelas raja masih dalam situasi yang sangat sulit, dan ini menjadi semakin benar setelah kepala Jacques dibunuh oleh Long Haon. Jacques Demons menjadi panik, dan melancarkan serangan tanpa menahan diri. Setelah melihat rekannya terbunuh, bahkan Jacques Chief kedua dari langkah ke-8 tidak dipenuhi amarah, tetapi ketakutan. Itu fakta. Sejak kepala Jacques menyerang sampai mati, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rekan yang terbunuh adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-8, sehingga mereka secara alami dapat membunuh yang kedua. Manusia yang datang belakangan ini terlihat lebih kuat daripada yang mereka kejar. Chapter 389, Long Haon dalam keadaannya yang paling kuat, 3. Setelah memulihkan energi spiritualnya, Hao Yue bergegas keluar bersama Lin Xin. Hao Yue tidak dalam kondisi lemah yang sama seperti Long Haon, dan lebih jauh lagi, dengan evolusinya, pemulihannya sangat diperkuat. Setidaknya sampai sekarang, Long Haon belum melihat batas Hao Yue. Selama fusi mereka, dia merasakan batas tubuhnya sendiri, dan dengan demikian tidak bisa mempertahankan keadaan menyatu dengan Hao Yue. Alasan mengapa Hao Yue dan Lin Xin bergegas keluar secara alami untuk menuai kristal ajaib. Kecepatan reaksi Lin Xin sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Hao Yue, dia masih kurang. Gerakan Hao Yue sangat sederhana. Bergegas ke depan, dia menginjak mayat Jacques Demon untuk menghancurkan mereka, sebelum menelan kristal iblis di mulutnya. Meskipun Lin Xin hanya memulihkan seluruh mayat, itu masih pada kecepatan yang lebih rendah. Meskipun demikian, Hao Yue masih murah hati dan meninggalkan Lin Xin kristal ajaib dari kepala Jacques dari langkah ke-8. Hal-hal ini akan sangat berguna bagi tim, tidak peduli apakah digunakan secara langsung atau ditukar dengan poin kontribusi. Ini adalah item terbesar yang mereka peroleh sejak masuk ke wilayah iblis. Pertunjukan kekuatan yang kuat dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 membuat Jacques Demons yang tersebar ini semakin ketakutan, dan beberapa ratus mayat di tanah dijarah dengan sangat cepat dengan upaya bersama Lin Xin dan Hao Yue. Di sisi lain medan perang, Sima Xian, Wang Yuanyuan, Han Yu dan Chaier yang pulih bergabung dalam pertempuran yang sedang berlangsung, memberikan dukungan untuk pasukan pemburu iblis kelas raja. Meskipun mereka tidak dapat membunuh Jacques Chief kedua, iblis-iblis itu sudah kehabisan semangat juang dan dengan cepat mundur dalam kekalahan. Pertempuran akhirnya berakhir, dan konsumsi Raja kelas Demon Han Squad jauh lebih besar daripada tim Long Haon. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berterima kasih kepada kelompok Long Haon, dan satu demi satu jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak bahkan satu langkah lebih jauh. Long Haon sedang duduk bersila di tanah, menyimpulkan proses pertempuran sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa mereka benar-benar mendapatkan kekuatan. Saat menghadapi musuh pada langkah ke-8 di masa lalu, mereka dibiarkan tanpa pilihan selain menggunakan pil peningkat spiritual Siam. Tapi kali ini, mereka membunuh lawan dengan megah, dan melakukannya dengan lebih mudah daripada saat melawan Raja Zombie. Mungkin bahkan tanpa keadaanku yang paling kuat, kita bisa membunuh yang itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan aku benar-benar tidak menyangka Arya of the Goddess of Light menjadi Divine Sword yang menakutkan setelah menyatu dengan Yating. Meskipun Long Haon hanya merasakan kekuatan peralatan di tingkat epik untuk sesaat, itu masih meninggalkan kesan yang sangat dalam-dalam dirinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak mampu melawan kekuatannya. Jika bukan karena penguatan dari Arya of the Goddess of Light, membunuh musuh dalam satu pukulan seperti itu tidak akan mungkin terjadi, bahkan dalam kondisi terkuatnya sekalipun.
Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa ketika Area of the Goddess of Light akan menjadi senjata dengan level seperti itu akan cukup kuat dengan sendirinya, tanpa menambahkan kemampuan apapun. Niat pedang yang luar biasa sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang menolaknya menggunakan perlawanan fisik mereka, dia masih akan terluka oleh niat pedang. Langkah ke-8, kapan dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati dari langkah ke-8 juga? Longhound diam-diam mengeluarkan permata pengukur energi spiritual internal dari eternal melodinya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Melihat nomor yang keluar memberinya kejutan yang menyenangkan. 9782. Wah, sudah di atas 9780? Jadi tidak heran jika perpaduan saya dengan HWW dikombinasikan dengan penggunaan pengapian spiritual sudah menembus langkah ke-8. Jadi kekuatanku sudah mendekati langkah ke-7. Sudah lama sekali Long Hoa Chen tidak memeriksa nilai energi spiritual internalnya sendiri. Dari ini, dia segera sangat bersukacita. Tingkat kultivasinya sebagai dewa pilihan adalah salah satu manfaat yang dia rasakan melimpah. Kali ini, untuk tujuan sederhana yang dia pilih hanyalah misi pembantaian. Dia ingin membantu Chair menemukan kesempatan untuk menyelesaikan kebangkitannya sebagai dewa pilihan juga. Tanpa ragu, untuk dia yang merupakan putri suci samsara, hanya melalui misi pembantaian kemungkinan kebangkitan akan muncul. Di sebuah ruangan pribadi berukuran sedang, kira-kira 10 meter persegi, jika seseorang memberi perhatian khusus, dia akan melihat bahwa semua bagian ruangan, baik itu atap, dinding atau lantai, gelap gulita, seperti kristal gelap. Lebih tepatnya, ruangan ini seperti kristal hitam besar yang dipotong menjadi bentuk yang sesuai. Di tengah ruangan pribadi ini, cahaya ungu tua terlihat samar-samar. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, dia akan mengetahui bahwa itu dilepaskan oleh seorang pria. Kilatan ungu lembut terus menyebar di tengah-tengah kepunahan. Tiba-tiba, kilau ungu itu tampak lebih nyata, dan dengan dua kilatan ungu yang tampak substansial, semua kegelapan di dalam ruang ini dikendalikan. Dan tatapan yang keluar dari mata ini sepertinya mampu menembus bumi dan langit. Tampilan substansial dari cahaya yang keluar dari mata dipantulkan ke kristal hitam di depannya, benar-benar mengeluarkan serangkaian suara, bass. Sosok kurus melayang, duduk tegak, dan tersembunyi dari pandangan oleh cahaya ungu. Samar-samar orang bisa melihat bahwa wajah yang sangat tampan ini jelas terlihat pucat. Itu hanya karena kejutan yang kuat bahwa wajah ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah itu auranya? Feng Xiu bergumam, berbicara pada dirinya sendiri, dan tatapan tajam melintas di matanya. Wang Shuo. Bawahan ini mendengarkan. Dari luar, respons ini bisa terdengar bergema. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan dingin menginstruksikan, beri perintahku untuk mengirim 10 kelompok penghilang pemburu iblis dari Provinsi Tengah untuk dikumpulkan terutama di Provinsi Jacques. Di sana, setiap binatang ajaib dengan 3 kepala atau lebih yang ditemukan harus dibunuh, dan mayat mereka dibawa kembali kepadaku. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda memiliki instruksi lain? Setelah merenung sebentar, Feng Xiu menjawab, tolong beritahu Dewa Setan Bintang untuk menemuiku. Ya. Tak lama kemudian, langkah kaki pelan bergema, dan sosok oranye mendekat dengan langkah cepat, semakin dekat ke Feng Xiu sebelum berhenti di 10 meter darinya, membungkuk sedikit, bos. Suaranya sangat lembut, menyentuh dan mengeluarkan pesona tersendiri saat mendengarnya, serta terasa tidak nyata. Pria ini seluruhnya berpakaian oranye, dan tubuhnya tampak dekat dengan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Namun, dia lebih ramping, dan wajahnya yang tampan membuatnya terlihat lebih dekat ke Moon Demon God Agares. Hanya saja, dia memiliki pandangan yang agak, yang memberikan perasaan sangat halus. Matanya yang berwarna jingga tampak membawa lapisan kabut-kabur, dan rambut jingganya yang tampak lentur tersampir di punggungnya, seperti air terjun jingga yang menyebar hingga mencapai lututnya. Yang paling aneh adalah di dahinya muncul simbol segi 6 oranye. Jika Lin Xin melihat rambutnya, dia pasti akan iri. Fasago, apakah tubuhmu sudah pulih? Feng Xiu bertanya. Dia tampak terhibur dengan persahabatan yang sangat baik dengan pria oranye ini.
Jika seseorang meremehkan pria oranye ini berdasarkan penampilan luarnya, dia pasti akan kurang beruntung. Itu karena, meskipun memiliki penampilan yang lemah, cantik dan agak menyedihkan, ini adalah yang dipuji sebagai utusan iblis, utusan agung mereka, dewa bintang iblis Vasago, yang keberadaannya menempati peringkat ketiga di antara semua dewa iblis. Dari sudut pandang manusia, dewa iblis bintang Vasago dipandang sebagai penyihir iblis teratas, menjadi dewa iblis jenis langka yang murni fokus pada sihir di antara ke-72, dan tidak ada ruang untuk meragukan kekuatannya. Dalam beberapa hal, posisinya di antara iblis membuatnya lebih penting daripada dewa setan bulan Agares. Teknik ramalan hebatnya bahkan akan membuat kaisar dewa iblis berhati-hati terhadapnya. Tapi dewa bintang iblis Vasago akan sangat jarang muncul di medan perang. Dia terutama bertindak sebagai otak iblis, atau mungkin otak kaisar dewa iblis. Di antara semua iblis, hanya sedikit orang yang bisa memanggil saudara kaisar dewa iblis, dan satu-satunya yang diakui oleh kaisar dewa iblis Feng Xiu sebagai adik adalah Agares dan Vasaga. Bro Feng tampaknya telah pulih hingga 80% dari kekuatannya. Suara dewa setan bintang Vasago masih selembut dan menyenangkan untuk didengarkan. Wajah kaisar dewa iblis tampak stagnan, kamu seharusnya sudah merasakan itu sebelumnya kan? Persepsi Anda tidak jauh dari saya, tetapi harus lebih rinci. Apakah itu benar-benar dia? Ekspresi dewa setan bintang tampak menjadi sangat pucat, tetapi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Kedua mata Feng Xiu menyusut, dan tampak seperti kilatan petir ungu melintas di matanya, dia benar-benar datang. Tapi bukankah dia tidak bisa pergi dari sana karena peraturan yang ditempatkan di tempat itu? Dewa setan bintang menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, dengan rambut oranye di punggungnya bergerak maju mundur seperti ombak. Aku juga tidak mengerti dengan jelas bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku yakin bahwa dalam situasinya saat ini, negara, dia masih jauh dari sebanding dengan saat itu. Kalau tidak, saya khawatir dia akan datang untuk menemukan kita sejak lama. Juga, saya yakin dia tahu bahwa kita sekarang ada di dunia ini. Bos, menghancurkannya adalah prioritas mutlak kami. Saat itu, Demon God Emperor sebenarnya menjadi ragu-ragu hanya karena mendengar kata-kata dari Star Demon God. Tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya, dia bergumam keras, aku tidak mungkin meragukan ramalan yang kamu buat dengan mengorbankan umurmu sendiri, tetapi hanya saja dia tampaknya dapat menghalangi kita untuk menemukannya secara akurat, jadi kita hanya bisa secara tidak sengaja melihat dia kadang-kadang. Dengan cara ini, bagaimana kita bisa mencarinya? Dewa setan bintang menjawab dengan tatapan acuh tak acuh, sebuah meteor seperti matahari telah turun di dunia manusia, membawa sedikit warna ungu. Sinar matahari ini harus berhubungan dengan dewa cahaya, menyebarkan kegelapan secara bertahap. Saat fajar, kehadirannya berkilauan di barat laut, menguasai dengan kecerahan petunjuk ungu itu. Kemudian, apakah 72 sangkar dapat menahan cahaya matahari, dan menghancurkan petunjuk ungu ini pada tahap awal, atau apakah sangkar ditakdirkan untuk jatuh, itu terserah takdir. Ini adalah ramalan yang dibuat oleh Dewa Setan Bintang dengan mengorbankan umurnya. Dewa Setan Bintang melanjutkan, menurut prediksi saya, di antara dua yang akan membawa malapetaka kepada kita, tentu saja ada dia, tapi saya masih tidak bisa menebak identitas meteor seperti matahari itu. Sangat mungkin manusia yang akan muncul tiba-tiba, kita harus lebih memperhatikan keadaan manusia. Manusia muda yang Ahbao temui di surga ilusi itu sangat mencurigakan. Jika kita mendapat kesempatan, kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Dan menurut prediksi saya, manusia itu sangat mungkin berkerabat dengannya, dan sangat dekat. Jika hal-hal seperti itu, target kami sekarang jauh lebih mudah ditemukan. Mendengar kata-katanya, Kaisar Dewa Iblis terguncang. Dia? Bisakah itu benar-benar dia? Bos, apakah kamu memikirkan sesuatu? Dewa Setan Bintang menatap Kaisar Dewa Setan dengan terkejut. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, membawa ekspresi merenung di wajahnya. Chapter 390, Ambang Langkah ke-7, I. Aliansi Kuil, Kota Suci, Rumah Lelang Hebat. Seorang gadis yang tampak sangat halus sedang duduk di halaman belakang rumah lelang besar aliansi.
Rok panjang putihnya yang sempurna tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang bergerak. Penampilannya sangat indah, sangat lembut dan membawa aura kemurnian yang sulit digambarkan. Hanya dengan duduk di sana, dia tampak seperti peri, dengan semua pemandangan di sekitarnya tampaknya berusaha untuk hanya menekankan kecantikannya. Seorang gadis yang mengenakan rok merah diam-diam datang dari belakangnya, tiba-tiba berteriak, "Apa yang kamu pikirkan, bunga kecil yang murni?" "Wah!" Gadis berpakaian putih terkejut, tiba-tiba meluruskan posturnya. Dia menoleh ke arah gadis berbaju merah, segera bergumam, "Kakak Wei Yang, ada apa denganmu membuatku ketakutan seperti itu? Dan saya sudah katakan, saya tidak ingin disebut bunga kecil murni." "Benar-benar pria yang menyebalkan, HMPF." Gadis ini adalah putri muda dari rumah lelang besar aliansi, Feng Ling Er. Dan orang yang membuatnya ketakutan secara alami adalah kepala juru lelang di tempat yang sama, Ye Wei yang ramah. Ye Wei yang menjawab sambil tersenyum, "Itu benar, aku seharusnya tidak menyebutmu bunga murni kecil, melainkan cabai kecil." Menjadi begitu keras dengan orang itu setiap saat, seolah-olah Anda tidak akan bahagia jika Anda tidak mengusirnya dengan kutukan. Dan si bodoh itu masih datang kembali setiap hari. Namun, hal-hal menjadi lebih dekat dengan apa yang Anda inginkan sekarang. Sejak orang itu pergi, dia tidak akan lagi mengganggumu. Sejak Lin Xin mengenalkan Sima Xian dengan Feng Ling Er, Sima Xian menjadi sangat melekat padanya karena perasaan cintanya. Dia akan datang mengunjunginya setiap hari di rumah lelang besar aliansi jika itu tidak mempengaruhi kultivasinya, tentu saja dengan bantuan yang baik dari Ye Wei yang akan membiarkan dia setidaknya melihat Feng Ling Er setiap saat. Tapi kemudian, seperti yang baru saja Ye Wei katakan, dia hanya akan dikutuk dan diusir setiap saat. Adapun sebutan bunga murni kecil, itu tentu saja berasal dari Lin Xin yang menjual pendeta botak ini sebagai teman buruknya. Tentu saja, itu menjadi sumber tawa bagi Ye Wei yang menggunakannya untuk menggodanya. Tentu saja, Lin Xin memberi Sima Xian cukup banyak bantuan dari bayang-bayang, setidaknya dengan makanan enak dia akan mengatur agar Sima Xian membawa Feng Ling Er setiap saat. Adapun preferensinya, tentu saja Ye Wei yang memberitahu mereka secara diam-diam. Pada malam sebelum keberangkatan mereka, Sima Xian membawa paket makanan enak sebagai hadiah untuk Feng Ling Er, dan sampai sekarang, Feng Ling Er masih mengingat adegan itu. Orang itu cukup kuat, membawa setidaknya 50 kg makanan, membawa semuanya di punggungnya. Ketika dia mengutuk dia akan menunjukkan senyum bodoh, tidak pernah menjawab kembali. Dan kemudian, ketika dia menghentikan semua kutukan karena kelelahan, dia akhirnya akan pergi. Tenangkan nada bicaramu, dan minumlah sedikit. Kalau tidak, tenggorokanmu akan mulai sakit karena semua teriakan ini, katanya. Mulai besok, aku tidak bisa melihatmu. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu bahwa kamu tidak terlalu menyukaiku, tapi itu tidak masalah, karena kamu setidaknya mengizinkanku untuk mengetahui perasaan cinta yang dalam. Anda dapat suatu hari diam-diam mulai mencintai saya, atau membiarkan perasaan saya tetap tak berbalas, tapi setidaknya Anda tidak bisa menghentikan perasaan yang saya miliki untuk Anda. Terima kasih, sungguh. Periode waktu ini sangat membahagiakan bagi saya. Saya tidak pernah tahu bahwa menantikan setiap hari untuk melihat satu orang adalah hal yang sangat membahagiakan. Hanya dari mendengar suaramu setiap hari, aku merasa puas. Sebenarnya, Anda benar. Saya tidak cocok untuk Anda, setidaknya karena saya seorang pemburu iblis. Setiap kali saya akan pergi misi, saya akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana mungkin pria seperti saya memberi Anda rasa aman? Saya mengerti semua ini, namun saya tidak bisa tidak memiliki perasaan ini untuk Anda. Tolong jangan hentikan aku sekarang, dan biarkan aku selesai mengatakan semua ini sebelum berpisah. Mungkin, ini akan menjadi perpisahan yang abadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali hidup-hidup, dan satu-satunya keinginan saya yang berharga adalah mengatakan kepada Anda kata-kata yang telah saya simpan di hati saya dengan tulus. Hanya dengan begitu saya dapat pergi tanpa penyesalan dan membiarkan diri saya membunuh musuh tanpa gangguan. Bolehkah saya? Tolong jangan buang semua makanan ini, oke?
Setidaknya, jangan biarkan itu sia-sia. Sebenarnya, Lin Xin adalah orang yang memberitahuku tentang kesukaanmu terhadap makanan ringan. Aku bodoh, kan? Lihat, hanya dari memberitahumu semua ini, aku sudah berkeringat. Hari ini, saya berbicara lebih banyak daripada di masa lalu. Kamu. Anggap saja aku sebagai pengembara yang lewat dalam hidupmu, oke? Saya harap semua keterjeratan dari saya di sekitar Anda ini tidak terlalu mengganggu Anda. Saya hanya berharap bahwa Anda akan tetap aman. Terima kasih telah mengizinkanku mengatakan semua ini, aku pergi. Meskipun Anda sangat galak kepada saya tahu itu karena saya tidak baik. Di hati saya, Anda akan selamanya tetap menjadi bunga murni kecil yang murni dan terisi penuh. Selamat tinggal. Aku mencintaimu. Bahkan setelah berhari-hari, Feng Ling'er ingat dengan jelas tentang adegan itu. Ketika si Masian pergi, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan meneriakkan 3 kata ini, sebelum memutar kepalanya dan lari. Dari sini, Feng Ling'er memiliki perasaan berdenyut di dadanya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, melihat penampilannya yang sangat puas. Hei, apa yang kamu pikirkan? Kehilangan semua diri Anda dalam pikiran Anda. Anda tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada pendeta botak itu? Ye Wei yang bertanya dengan ekspresi senang. Siapa yang jatuh cinta padanya? Feng Ling'er bereaksi dengan tidak senang. Ye Wei yang menunjukkan senyum bahagia, benar, dia tidak cocok untuk putri kecil kita. Semua yang mengejarmu bisa diusir dari kota oleh kami. Dia tidak lembut atau lembut sedikit pun, dan tidak pandai pacaran. Ide membawakanmu makanan enak setiap hari adalah milikku. Benar, dia membawakanmu ikan kering itu sebelum pergi kan? Jika Anda tidak makan ini, berikan kepada saya, seperti yang sebelumnya. Hehe, membantumu menyelesaikan ini sangat bagus. Feng Ling'er memberinya tatapan kosong. Kak Wei Yang, betapa buruknya dirimu. Ini jelas hal-hal yang Anda suka makan, bahwa Anda menempatkan pada saya. Mungkinkah tidak ada yang mau membelikan ini untukmu? Ye Wei yang tiba-tiba menghela nafas pelan, bukankah kamu orang yang aneh? Menurutmu kenapa aku membiarkan pendeta botak itu mendekatimu? Di masa lalu, saya telah membantu Anda untuk mengusir semua binatang jahat ini. Feng Ling'er tanpa sadar mengangguk dengan perhatian. Ye Wei yang melanjutkan, itu karena saya sangat tertarik dengan kapten mereka, dan sangat ingin bertemu dengannya dan mengenalnya lebih baik. Itu sebabnya saya mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang di sisinya, dan belajar lebih banyak tentang dia. Sebagai orang yang menggantikan pedang suci kakek buyut, aku benar-benar ingin tahu orang seperti apa dia. Namun, baik Lin Xin atau pendeta jahat itu tidak mau banyak bicara. Yang mereka katakan hanyalah bahwa ksatria mereka tinggal di pelatihan terpencil selama ini, dan saya tidak pernah berhasil dalam rencana saya. Ling'er, kakak perempuanmu telah memanfaatkanmu, maukah kamu menyalahkanku untuk itu? Namun, Lin Xin dan si Masian bukanlah orang jahat. Setidaknya mereka akan berteman baik. Feng Ling'er bertanya, tidak bisakah kamu pergi menemuinya secara langsung ketika dia akan keluar dari pengasingan? Mengapa Anda menyeret saya dalam semua ini? Kata-kata ini membawa kemarahan, dengan sedikit kebencian. Ye Wei yang menunjukkan senyum pahit, itu karena aku kehilangan kepercayaan diri. Aku masih ingat dengan jelas pemandangan hari itu. Bahwa mata seorang pria bisa seterang itu. Kamu tidak bisa tertarik padanya? Feng Ling'er bertanya dengan waspada. Ye Wei yang mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, ya. Namun, saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xin memberitahu saya bahwa dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat, dan itu adalah wakil kapten mereka. Feng Ling'er bereaksi dengan kata-kata, jadi apa, mereka belum menikah, kan? Dengan banyak tipu muslihat kakak Ye Wei Yang, tidak bisakah kamu merebutnya? Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Saya memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa saya tidak akan pernah bisa memanipulasi orang ini. Dan bukan cinta yang kurasakan padanya, tapi ketertarikan, atau lebih tepatnya rasa ingin tahu. Setelah sekian lama berlalu, Anda seharusnya menyadari bahwa Lin Xin dan si Masian sangat luar biasa. Di generasi muda aliansi kuil, mereka semua termasuk elit.
Saya tidak begitu mengenal si Masian, tapi saya sudah lama mengenal Lin Xin. Kakeknya adalah kepala tambahan dari kuil penyihir, dan dia adalah alkemis paling menonjol dari generasi muda. Dia sekarang menjadi pemburu iblis, dan saya sudah memeriksa kultivasinya, dia sebenarnya sudah di langkah ke-6. Dan begitu saja, saya tidak tahu apakah Anda menyadari hal ini, tetapi setiap kali Kapten Long disebutkan, ekspresi mereka berubah dan memiliki rasa hormat yang dalam, benar, rasa hormat yang dalam. Mereka belum lama menjadi pemburu iblis, dan dengan demikian, usia Long Haon seharusnya mendekati usia mereka. Tetapi bahkan orang muda seperti itu benar-benar mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari dua elit muda aliansi. Dari sini, kita bisa membayangkan betapa luar biasanya Long Haon itu. Untuk alasan ini saja, saya merasa semakin ingin tahu tentang dia. Saya katakan tanpa rasa malu bahwa ketika saya melihatnya mengangkat pedang suci, saya merasa bahwa saya bukan tandingannya. Mendengar dia mengatakan sebanyak ini, Feng Ling'er merasa linglung karena mendengarkan. Dia tahu yang terbaik betapa sombongnya dia sampai ke intinya, tetapi Ye Weiyang yang arogan seperti itu benar-benar merasa lebih rendah dari seorang pria. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ye Weiyang, katakan padaku, bisakah mereka kembali hidup-hidup? Feng Ling'er bertanya dengan suara rendah. Ye Weiyang mengangguk ringan, aku juga tidak tahu. Feng Ling'er mengernyitkan alisnya, bukankah kamu mengatakan mereka sangat kuat? Dan tentang Kapten Misterius itu, dia memang terlihat sangat luar biasa. Ye Weiyang merenung, itu benar-benar pedang bermata dua. Karena kekuatan mereka, pilihan misi yang mereka ambil pun di luar kebiasaan. Lin Xin hanya sedikit lebih dari 20, dan jika yang lain seusia dengannya, seluruh tim mereka harus berusia di bawah 25 tahun. Tapi saya mendengar Lin Xin mengatakan bahwa mereka sudah menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Ini berarti mereka semua setidaknya berada di langkah ke-6, jadi misi yang mereka ambil juga ada di kelas ini. Untuk beberapa alasan, ketika mendengar kata-kata Ye Weiyang, Feng Ling'er tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, melontarkan kata-kata, Kak Weiyang, jangan ambil barang yang dibawa orang itu untukku. Aku akan memakannya. Apa? Ye Weiyang memberinya tatapan mengerikan. Seolah-olah dia tidak melihat itu, Feng Ling'er melanjutkan, saya harap mereka akan membuatnya hidup. Medan perang sudah dibersihkan, dan setelah beristirahat sebentar, kedua pasukan perburuan iblis berada dalam kondisi yang lebih baik. Secara khusus, pasukan perburuan iblis kelas raja benar-benar terlihat dalam kondisi yang buruk. Halo, saya kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 17 raja, Ksatria penjaga Tian King. Terima kasih untuk bantuannya. Ksatria lapis baja yayasan sudah melepas helmnya, dan wajah yang sangat tegas muncul. Dia tampak sekitar 35 atau 6, dan memiliki lengan yang tebal dan lebar, tampak kuat. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.